dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Juli 2020, bertempat di Ballroom Terima Kasih saya Abdul Fatah Sleman mengukuhkan secara resmi saudara sebagai kader Pancasila. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan amanat ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara semua. Amin. Terima kasih banyak dan makasih. Wawasan kebangsaan yang memahami, menghayati dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. 4. Menggali good and bad practices dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian mengambil pelajarannya, melaksanakan serta menyebarluaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 5. Mengidentifikasi, menggali dan mengembangkan potensi diri untuk memperkuat karakter. Dan 6. Menyusun rencana tindak lanjut untuk penanaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun materi dan narasumber pada workshop Kader Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan pemerintah daerah upaya revitalisasi dan reaktualisasi nilai Pancasila, konsep dan implementasi kaluran berkarakter Pancasila, dan indeks kaluran berkarakter Pancasila. Bapak Hindro Muhaimin MA sekaligus sebagai narasumber. Beliau saat ini masih tergabung di di Pusat Studi Pancasila UGM bersama teman-teman. Lulus UGM tahun ini Mas? 2004. Ijazahnya asli kan? Oh asli. Loh, saya itu nanya ke Buyu. Loh, kan gitu. Beliau jawabnya dengan penuh kepercayaan. Asli, berarti asli. Gojek ya Mas Indro. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop Kader Pancasila dengan tema Kita Pancasila, Kita Indonesia. Matur nuwun, hadir di sini saya lihat ada beberapa Bapak Lurah yang mewakili dari lurahan, perangkat kelurahan, dan juga masyarakat yang tergabung di dalam lembaga-lembaga yang ada di Sleman ini, dan tentunya hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebagai orang yang beriman, mari tentunya kita diajak selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya hari ini kita masih diperkenankan berkumpul hadir di ballroom SR Prima. SR ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Saya di sini mewakili pemerintah Kabupaten Sleman dan Bapak Bupati yang tidak bisa hadir, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan tadi sudah mengikuti workshop dan mungkin tanya jawab terkait dengan Pancasila yang selama ini terus kita pertahankan sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Acara ini memang selalu diadakan oleh Kesbangpol yang memang membidangi dan terus selalu mengundang dan melibatkan masyarakat.
Hari ini kita bersyukur dan saya mengucapkan selamat sudah mengukuhkan kader Pancasila di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Sleman baru bisa mengukuhkan kurang lebih 35 kader Pancasila di tingkat kelurahan. Kita belum bisa semuanya karena harapan kami kesadaran untuk membentuk kader Pancasila ini bukan dari kita tapi dari diri dan masyarakat kelurahan Bapak Ibu semua. Agar masyarakat itu mau menyadari terkait dengan pentingnya Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngomong Pancasila mungkin tadi Mas Hendro sudah menyampaikan banyak. Apa itu Pancasila? Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini dengar Pancasila itu mungkin dari kecil sampai sekarang. Dan pasti sila-silanya tidak ada yang berubah. Betul Mas Hendro? Sila-sila itu sudah baku, sudah paten untuk kita amalkan dan kita hayati. Jadi siapapun saat ini yang mau merubah Pancasila, termasuk sila-sila di dalamnya, ini musuhnya atau lawannya adalah kita bersama. Kalau itu mau merubah, nenek arep diskusi Pancasila, silakan arep rombino telung dino kita tanggapi itu. Tapi nek mau merubah Pancasila, musuhnya harus kita semuanya sebagai warga negara. Mengapa ini perlu kami lakukan dan acara ini secara kontinu terus kita adakan? Karena dengan perkembangan globalisasi, teknologi yang begitu cepat, pengaruh budaya asing, pengaruh aliran-aliran yang mungkin itu tidak jelas, ini tentunya sedikit banyak mempengaruhi keberadaan Pancasila yang ada di Indonesia ini. Makanya kita harus terus menyampaikan bahwa Pancasila ini sebagai dasar berkehidupan dan berbangsa di negara Indonesia. Kalau tidak, ini nanti kita akan khawatir. Indonesia itu kaya akan segalanya. Berapa suku, berapa bahasa, berapa pulau, berapa kebudayaan. Itu kalau tidak ada mungkin pandangan hidup yang sama namanya Pancasila, kita tidak tahu itu masih akan ada atau tidak sampai saat ini. Jadi Indonesia itu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kepercayaan. Tetapi konsep kebangsaan ini tidak bisa berubah. Gak ada negara yang seperti Indonesia. Coba dicek di Google. Sukune ewon, bahasane ewon, kebudayaan ewon. Ini iso bersatu. Uni Soviet mana itu? Lupa saya. Itu pecah karena ya perbedaan-perbedaan yang mungkin terlalu memperjuangkan keyakinannya sendiri. Tapi di Indonesia khususnya ini tidak ada. Kita bisa merdeka, kita bisa menjadi bangsa besar, menjadi bangsa yang sekarang dihormati oleh dunia luar karena adanya perbedaan itu. Jadi perbedaan itu sah, boleh, tetapi jangan digunakan perbedaan itu untuk memframing suatu kegiatan yang akan mengutamakan golongannya. Kedudukan kita sama, Bapak Ibu semuanya. Hak kita juga sama di negara ini. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi sebenarnya saya akan diskusi, Bapak Ibu itu datang ke sini sudah tahu dulu Pancasila itu. Kita ngomong Pancasila nek ngerti arti dan isinya juga percuma. Tapi saya yakin dari 5 sila itu menjadi pandangan hidup kita untuk bermasyarakat. Ketuhanan. Sopo saya percaya saya ini ada di Tuhan. Ada unjuk jari juga. Arab agamane opo yang mesti percaya nek Tuhan itu ada. Penghayat itu percaya juga adanya Tuhan. Ya Mas. Perkara nyembah lindungo nganggo carane dhewe iki mesti ditujukan kepada Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan itu esa. Makanya ini ditempatkan di sila yang pertama. Karena sebagai
guidance atau dasar untuk kita berorganisasi, kita bermasyarakat ini. Sing penting kita percaya Tuhan. Nek awak dhewe percaya Tuhan mesti wedi kleru, wedi dosa. Gitu. Ngopo awak dhewe saiki sembahyang terus, donga terus, ibadah terus sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena kita tidak tahu nasib kita itu ke depan seperti apa. Mati, urip, sugih, melarat, untuk jabatan, lengser jabatan itu ora ngerti kapan awak dhewe itu terjadi. Nek ngerti jenengan ra ndonga, Pak. Aku sesuk cetha tahun semene wis mesti jadi wong sugih, mesti ra tau ndonga, Pak. Karena pasti aku sesuk tahun semene wis cetha itu warisan tol. Jenengan wis mesti teko apa-apa. Tapi ra sing ngerti, Pak. Makanya manusa iki ndongane mesti apik. Berikanlah saya kemudahan, jauhkan dari masalah, berikan rezeki yang barokah. Karena kita tidak tahu nasib manusia itu akan seperti apa. Nek ngerti, jenengan iso raine Gusti Allah, mergane wis pasti uripe jenengan itu. Nggih bener. Ojo le donga nek ana masalah ya Allah. Jangan. Itulah harapan kita. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita percaya Dia ada di kehidupan kita sehari. Nek awak dhewe ora percaya kuwi, uripe awak dhewe rusak. Sematene wong iki ra dosa ya wis. Itu ngapusi iki ra dosa, ngapusi wong ngapusi kabeh nek ada di dosa. Ngapusi iki dosa. Engko sewaktu-waktu nek awak dhewe genten dicoba Gusti Allah, mesti awak dhewe dosa. Kita yakin. Itulah masalah yang mungkin saya ngomong gini berbeda diskusi kalau ngomong mas. Kita itu nggak mempermasalahkan agama nopo. Sing penting kita percaya Gusti Allah. Arab donga nganggo cara Jawa oleh, Arab oleh. Sementing dongane Gusti Allah. Itu aja. Yang kedua kemanusiaan. Karena kita hidup itu sebagai makhluk sosial. Tidak bisa lepas dari satu orang ke orang yang lain. Lahiran ya jaluk tulung bidan, mati ya jaluk tulung duwe kok tetep jugangan. Iso kok lahir dhewe mati dhewe ngurungi dhewe. Enggak bisa. Artinya kemanusiaan itu untuk bisa kita menghargai dan memposisikan manusia hidup ini dalam ciptaannya yang sama. Kemanusiaan mek duwe dewasa karo foto-foto karo manusia. Persatuan, kita merdeka sudah berapa tahun? 74 tahun nek orang persatuan pasti ini tidak ada. Begitu. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga penting. Kami harap Bapak Ibu, terutama Pak Lurah dan seluruh pamong kelurahannya sebisa mungkin menetapkan kebijakan yang iso rasa penting musyawarah. Karena itu apa? Musyawarah itu adalah modal kita untuk bermasyarakat. Artinya apa? Keputusan nek musyawarah lebih nyaman, lebih enak dijalankan daripada voting. Sebenarnya kita kan dulu diajarkan musyawarah rembukan, arep gawe, arep apa ya? Di kampung itu arep apa jenenge? Memperbaiki makamnya musyawarah dan hanya sekondi sing nganu sapa sing dandani. Tapi kan sekarang kadang dengan egonya masing-masing untuk memperhatikan prinsip dan aspirasinya masing-masing ayat-ayatan akhirnya voting. Engko mesti sing kalah voting musuh-musuhan karo sing menang. Tetep Pak. Lurahe nek iso ya ora sak pilihan kok musyawarah wae. Pilihan itu ya sudah oke, aku itu mesti gesekannya ya kadang setahun gitu mari capek ya Pak dari lurah itu dikira penak bakalan Pak Lurah ini aku bumbun kok cuman termasuk bupati lagi bupati padahal yang ngelakoni kadang ya aduh gitu tapi ya itulah kehidupan ya karena sistemnya seperti itu. Sampai menuju di situ harus melakukan sistem seperti itu. Makanya dengan sistem sekarang pilihan perangkat ujian itu
sekarang di bawah mulai kondusif. Artinya apa? Ya artinya memang yang kita utamakan adalah SDM, keterampilan, dan juga nanti pelayanan masyarakat. Karena perangkat itu kan bukan pemangku keputusan, tapi pembantu Pak Lurah, Pak Sekdes untuk menjalankan programnya. Konsep utamanya, penanggung jawabnya tetap Pak Lurah dan Pak Caleg. Kan hanya bantu Pak. Jadi orang perlu pilihan. Apa yang sudah dikonsepkan oleh lurahnya harus dijalankan. Hanya ujian saja. Ternyata sekarang peminatnya banyak. Pamong itu rano sing saking ngerti siji loro telu. Apa nek kaya Ngagli, Depok itu sekali kunjungan Pamong 20, 30. Ternyata masyarakat sekarang, anak-anak muda itu untuk menjadi pamong itu keinginannya besar. Oh jadi pamong ini yang sewu ya, nek dirasa-rasake itu nek minggu urip ya cukup kok. Minggu kadang di kadek dulu dari awal ya mesti ra cukup. Maaf nggih, kula ora ngrasani ini kok kowe ngeten iki. Bapak Ibu, saya mengapresiasi dan senang acara ini karena bagian daripada memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama panjenengan yang ada di kelurahan ini, terus untuk mengaktualisasikan, memberikan informasi dan menjalankan Pancasila. Dengan sebagai kader, artinya sekarang sudah punya tanggung jawab untuk selalu memberikan pemahaman terkait Pancasila ini kepada masyarakatnya di wilayahnya masing-masing. Sebenarnya sepele pengamalan Pancasila di kelurahan itu. Pertama, itu tadi musyawarah untuk mufakat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat terkait dengan agama, ras dan kepercayaan. Bangun masjid ora izin kisruh, bangun gereja ora izin kisruh. Kan gitu kan. Sudahlah. Kita itu hidup nenek berhubungi terus koyo arep sejahtera kurang kan. Tapi kadang lihat itu kami menjelaskan apa di kelompoknya masing-masing. Kita sudah jelas kita punya Pancasila, ngapain harus dipusingkan, maneman pikirannya dulu kita seperti ini. Ayolah coba kita sama-sama memahamkan masyarakat seperti itu. Yang penting, ini yang penting semua kegiatan masyarakat itu tidak melanggar dan tidak membahayakan Pancasila. Gerakan radikalisme itu jelas bahaya. Kelompok-kelompok tertentu yang akan membuat golongannya sendiri menjadi besar itu ya bahaya. Itu yang harus kita lawan. Tapi kalau itu bersamaan sudahlah, ini tidak masalah. Sleman kita bersyukur saat ini karena visi misi Pak Bupati, Pak Ardo dengan saya salah satunya adalah bagaimana ini bisa merangkul semuanya golongan yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau dulu visi misinya Sleman sebagai rumah bersama, saya teruskan Sleman merangkul kabeh. Rangkul kabeh itu ya kabeh kita rangkul, apapun golongan, apapun itu agama, suku, ras dan lain sebagainya. Tantangannya ini sangat besar. Sleman itu kan apa? Sebagai salah satu kota yang menjadi jujukan mahasiswa luar daerah untuk bisa belajar di sini. Mahasiswa itu masuk di Sleman pasti membawa budaya dan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Ini nek kita jaga nih, udah pasti konflik. Makanya kita jaga nih dengan apa? Ya forum silaturahmi seperti ini, diskusi FGD terkait dengan Pancasila, biar semuanya nyaman. Kita tidak melarang semua budaya, ras, golongan masuk di Sleman, masuk di Jogja, tetapi jangan mempengaruhi budaya-budaya yang dibawa dari masing-masing masyarakat. Nah itu paling ditonjolkan, pasti nanti akan konflik. Karena kita punya budaya sendiri. Mencintai budaya itu juga bagian daripada pengamalan Pancasila, Pak. Contoh, anak-anak sekarang kita
kita sendiri ada kon delok opera karo delok drakor milih ndi. Ibu-ibu kon delok opera, kon delok sinetron karo delok wayang milih ndi. Nah, iya toh? Padahal drakor itu juga sama Pak. Korea kan kadang-kadang itu sifat tingkah laku budayanya cocok nggak dengan budaya kita? Nah, ketoprak paling lakone gitu. Nah, mengkono-kono lakone itu kan kehidupan sehari-hari kita sebenarnya. Wayang itu juga sebenarnya ceritanya kan kehidupan sehari-hari kita. Tapi nih drakor kan kita asik. Ya ini tantangan kita Pak. Memang kita nggak bisa membatasi itu. Anak-anak itu sekarang TKW iso mengaplikasikan HP kok. Tapi kan budaya-budaya itu harus kita filter. Gitu. Kalau muda, ya ada anak-anak kita sekarang kan bahasa-bahasanya ala-ala seperti itu. Ini ada yang bapak ibu guru kan? Dulu anak-anak sekolah itu kalau guru datang itu mesti dihormati tinggi. Dulu itu anak-anak itu sama guru takut Pak. Karena budayanya orang Jawa itu yang lebih tua harus kita hormati. Saiki kadang masih nantang gurune Pak. Nggih betul. Nah inilah perubahan budaya ini harus kita filter. Anak-anak yang sering melintih di jalan itu apa itu nggak tahu budaya asing? Nah, ada studi, saya lupa teman UGM atau mana ya, yang melakukan penelitian mengapa anak-anak ini melakukan itu. Ternyata itu geng Amerika Pak. Ya kan, gangster Amerika itu kan seperti itu melakukan. Setelah dia bisa memberikan setelah melakukan itu dia itu mendapat nama dan nilai di masyarakat sehingga masyarakat takut dengan dia. Itu karena ya pengaruh-pengaruh budaya luar itu. Kadang dandanannya muslim itu. Nah ini juga kan jadi orang pas kan. Tapi ya anak-anak sekarang melakukan. Artinya hal-hal inilah pengamalan Pancasila itu seperti itu. Memframing budaya walaupun ini masuk budaya luar, ini budaya ini kita tak boleh ditinggalkan. Itu makanya anak-anak kita ini kadang-kadang senang dijak belok wayang, dijak belok opera, itu tidak apa-apa. Nanti biasanya yang kulino senang diri. Ini kita biarkan nonton sinetron, game permainan game itu kadang-kadang mempengaruhi teman anak-anak kita loh Pak. Game gelut itu kadang-kadang anak-anak terus mencoba kayaknya gelut-gelutan. Gitu Pak, seolah-olah dia menjadi kayak gamenya itu. Ini kan bahaya Pak. Artinya sebenarnya ajaran Pancasila itu ini sebenarnya di mana-mana itu ada. Dan yang harus kita lakukan adalah mengimplementasikan nilai-nilai sila-sila Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati orang ngomong, kadang kita masih ada rapat kene ngomong mesti sahur. Harusnya secara tidak langsung itu kan apa? Kita tuh punya hak yang sama kan. Hal-hal kecil itu Pak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dengan penetapan kader Pancasila itu dengan bahan atau materi yang sudah disampaikan oleh Mas Indro tadi, mudah-mudahan panjenengan nanti bisa ini menyampaikan juga kepada masyarakat. Kadang kan ini Pak lurah ini kan yang hari jadi mesti wayangan, obraan dan lain sebagainya. Budaya itu juga sebagian daripada aktualisasi pengamalan Pancasila. Karena biasanya di dalam budaya ini ada pesan khusus. Ceritanya itu nek wayang, opera itu kan kadang mesti ono cerita khusus yang mungkin itu dialami kita dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh wayang kan menggambarkan sifat manusia ya Pak. Durnoi senengane adu-adu. Nek kancane doblok seneng. Mungkin ya ono iki sing teko iki. Gitu Pak. Sing apik-apik wae mangane wong Jawa iki nek jenenge
isih ana jenenge wayang. Kresna, Sri, Arjuna. Gitu, sinten mele? Sinten? Jatmiko. Mesti wayangnya sifatnya apik. Gitu. Wong Jawa itu mesti ngono, karena inspirasi wayang. Karena sifat wayang itu mesti bagus. Rano jenengane Duno, terus apa Duto ora. Karena itu sifatnya jelek. Artinya apa? Ben karepe wong tuwa iki sifate apik kaya wayang iki. Kresna seneng nulung. Gitu. Sancaka. Kan punya sifat sendiri-sendiri. Wong sing kan gitu. Sri itu Dewi Padi, sumber kehidupan. Makanya nek jenenge Sri itu mesti jenenge wayang. Ora kok miring Sri ndak. Itu mesti jeneng wayang. Itu kan orang dulu itu seperti itu. Artinya dia paham cita-cita wayang ketoprak itu kan karena ada hal-hal yang positif untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Nanti di lain waktu kita diskusi lagi dengan Pancasila, karena Pancasila itu nanti di situ saya kira begini karena pokoknya sila itu di belajar sisi nggak habis Pak. Yang paling penting gini prinsip diskusi Pancasila dimanapun kapanpun dengan siapapun boleh. Nek mau coba merubah Pancasila itu karena itu hal yang baku. Pertama kali Pancasila itu disampaikan konsepnya oleh Pak Karno di dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sosiatso apa maksudnya itu ya? Itu konsep pertama kali. Pak Karno itu menyampaikan hampir berapa jam? 2 jam lebih tanpa konsep. Karena dia menghayati di dalam kehidupan bernegara ini akan seperti apa. Saya belum selesai membaca bukunya Pak Karno di bawah bendera revolusi. Itu bagus Pak. Ya kalau enggak itu bacaan kita saja. Yang penting konsep mikirnya itu Pak. Bagaimana membuat ini, bagaimana menyatukan negara ini. Tapi baru ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kita merdeka. Karena waktu itu pasti berpikir kita kan masih dalam penjajahan yang belum semuanya clear dengan negara kita. Tapi itu penting. Bukan saya kok terus memuja-muja Pak Karno, bagi saya iya, saya pencinta Pak Karno. Tapi gagasan dan prinsipnya itu bukan sifatnya karena itunya banyak, bukan. Gitu. Makanya yang kita orang banyak, wah aku ajarannya Pak Karno, tapi vitamin gitu kan, bagi lelaki gitu. Tapi yang harus kita pelajari konsep berpikir kebangsaannya ini, yang sampai saat ini. Makanya kalau saya diskusi dengan Mas Hendro mungkin di Studi Pancasila dengan siapapun, saat ini Indonesia belum menemukan orang yang seperti Pak Karno itu yang wawasan kebangsaannya sangat luas. Kita belum tahu, 100 tahun pun belum menemukan itu Mas. Tapi yang paling penting kita tidak salah mungkin melaksanakan ajaran-ajaran kebangsaannya. Nah, seperti itu. Waktu kita merdeka waktu itu, sopo sembani liane Pak Karno Pak Hatta. Dia pun ngomong proklamasi itu bukan atas nama Soekarno Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Karena dia sadar perjuangan itu bukan hanya jeripayah dia, tapi jeripayah seluruh bangsa Indonesia. Coba proklamasi, kami atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Soekarno Hatta, ya kan? Dan di saat dia melambaikan proklamasi, orang wong Indonesia protes. Saiki undang-undang PK kabeh protes. Ono sing ini, waktu itu enggak ada yang protes. Kerajaan-kerajaan besar yang dulu punya kekuasaan pun tidak protes. Artinya dia mengakui bahwa aku bagian daripada NKRI. Sriwijaya itu Pak benar. Itu jangan berdiri sendiri, soalnya begitu proklamasi Pak Karno menyampaikan atas nama manut kami Pak.
Hebatnya itu Pak. Padahal itu kita belum clear dari penjajahan. Nek awak dhewe waktu itu suruh kayak londo sing gede ngomong proklamasi kira-kira semelang Pak. Waktu itu loh ono bajuane luru. Ya kan? Tapi dengan gagahnya. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari Bapak Ibu semua. Semangat kebangsaan inilah. Jadi kita mikir hidup jangan cepet Pak. Kita punya anak cucu Pak. Kita berbuat baik mungkin kembali bukan ke kita, ini anak cucunya ada dulu esok baru untuk apa. Itu loh Pak yang kita harapkan. Jadi kita hidup di negara ini bukan hanya untuk kita, tapi kita punya anak cucu, nanti punya kita generasi penerus, yaitu warisan kita. Jadi coba lumayan di jabatan, wah ini jangan. Justru kita diberi kesempatan oleh Tuhan itu gunakan sebaik-baiknya untuk kita mendapat pahala, mendapat kebaikan dari masyarakat. Pasti saya yakinlah kebaikan itu kalau tidak kita yang menerima, pasti anak cucu kita yang menerima. Dah yakin saja. Sopo sing gawe nganggo, sopo sing ngatur ndo. Ngatur orang ndo berarti nolong kan. Itu aja prinsipnya, santai Pak. Itu ya Pak. Wah, coba banget aku nak ngomong Pancasila itu. Pun kata mawon es jam piro ini. Besok diteruskan lain waktu. Tapi terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah kerso, sudah mau menjadi kader Pancasila. Ini bagian tugas kita bernegara. Karena ini sebenarnya juga secara tidak langsung tugas dengan yang lain hidup dan bernapas di Indonesia ini. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melindungi bangsa Indonesia ini? Ini untuk warisan anak cucu kita, agar anak cucu kita juga bisa mewarisi kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah kita berdoa yang hadir di sini nanti selalu diberi kemudahan, umur panjang, kesehatan, dan semua yang dicita-citakan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.